warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yofi Hendrika Sri Utami dalam pelatihan dasar ASN tahun 2024 dengan materi modul Manajemen ASN dan Smart ASN. Ini adalah agenda ketiga saya bersama Coach Dwi. Nah, yang pertama, manajemen ASN. Apa sih manajemen ASN? Adalah bagaimana kita mengenal kedudukan, peran, hak dan kewajiban, kode etik, serta konsep sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara di Indonesia ini. Nah, yang pertama adalah kedudukan ASN. ASN memiliki kedudukan yang penting dalam sistem pemerintahan Indonesia. Mereka merupakan sekolah teknorat yang menjalankan tugas di sektor publik dan bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada masyarakat. Kedudukan ASN adalah sebagai struktur birokrasi pemerintah yang bertugas melaksanakan kebijakan dan program pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Peran ASN. Peran utama ASN adalah untuk memastikan bahwa kebijakan publik dijalankan dengan efektif dan efisien. Pelaksanaan kebijakan publik, ASN bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan pemerintah baik dalam hal pelayanan umum maupun program-program pembangunan negara. Pelayanan publik, ASN berperan dalam memberikan layanan yang paling terbaik, adil, profesional kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pembangunan negara, ASN menjadi ujung tombak dalam mewujudkan tujuan negara, terutama dalam mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan, dan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Netralisasi dan profesionalitas itu salah satu peran ASN, harus tetap bersikap netral dan bersikap profesional terhadap layanan publik. Selanjutnya, hak dan kewajiban ASN. ASN memiliki beberapa hak sebagai berikut. Pertama, gaji dan tunjangan, jaminan sosial, pendidikan dan pengembangan karir, serta berhak untuk cuti. Nah, pada poin selanjutnya adalah kewajiban dari ASN ini apa saja? Kewajibannya yang pertama, melaksanakan tugas dengan profesional. Yang kedua, mengabdi pada negara dan masyarakat. Yang ketiga, mematuhi peraturan dan disiplin. Yang keempat, menjaga integritas dan akuntabilitas. Pada poin selanjutnya, kita mengenal apa sih kode etik ASN. Nah, kode etik ASN diatur untuk memastikan bahwa seluruh anggota ASN bertindak dengan profesional, bersih, dan akuntabel. Beberapa hal yang termasuk pada kode etik ASN adalah yang pertama, integritas. ASN harus memiliki sikap jujur, dapat dipercaya, dan tidak melakukan penyalahgunaan wewenang. Yang kedua, kepatuhan pada aturan. ASN wajib mematuhi undang-undang negara serta norma dan etika profesi yang berlaku. Yang ketiga, netralitas. Yang keempat, profesionalisme. Yang kelima, transparansi dan akuntabel. Baik, untuk selanjutnya, konsep sistem merit dalam manajemen ASN. Apa sih itu? Nah, sistem merit dalam manajemen ASN adalah pendekatan yang mengutamakan penempatan, pengangkatan, dan pengembangan ASN berdasarkan kompetisi, integritas, dan kinerja tanpa diskriminasi atau intervensi dari faktor eksternal seperti politik ataupun kepentingan pribadi. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang profesional dan akuntabel. Beberapa prinsip merit pada ASN adalah yang pertama, rekrutmen berdasarkan kompetisi ASN. Seperti yang kita sama ketahui bahwa kita harus melalui tahap-tahap kompetensi untuk menjadi seorang ASN. Nah, yang kedua yaitu pengembangan karir yang adil. Pengembangan karir yang adil ASN dilakukan dengan objektif berdasarkan prestasi serta kinerja individu. Tujuan menjadi Smart ASN atau program Smart ASN ini adalah yang pertama, peningkatan profesionalisme.
ASN diharapkan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan cara yang lebih profesional, efisien, dan transparan. Yang kedua, pengelolaan kinerja yang lebih baik. ASN harus mencapai hasil yang terukur dan sesuai dengan target yang ditetapkan, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang ketiga itu akurat dan terpercaya. Penerapan sistem ini mendukung akuntabilitas serta transparansi dalam penilaian kerja ASN. Yang terakhir adalah pengembangan kompetensi. ASN akan lebih fokus mengembangkan kompetensi yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Tujuan dari penerapan Smart ASN dalam praktiknya adalah yang pertama, penetapan tujuan kinerja yang jelas dan terukur. Yang kedua, evaluasi kinerja secara berkala. Yang ketiga, akuntabilitas dan transparansi. Dan yang keempat, peningkatan kualitas pelayanan publik. Baik, itulah dia tadi modul dengan tema manajemen ASN serta Smart ASN. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.